Shalom adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang satu kisah yang menarik bagi kita. Kisah ini menceritakan tentang seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus. Adik-adik tahu siapa dia? Bisa tebak ayo siapa? Ya, Yudas Iskariot. Hari ini kakak akan menceritakan tentang kisah penyesalan Yudas Iskariot. Bagaimana ceritanya? Ayo simak sampai habis. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Wah, hebat sekali dia ya. Dia bukan orang sembarangan, dia adalah murid Yesus sama seperti Petrus, Yohanes, Matius, dan murid-murid lainnya. Mereka semua ikut Yesus kemana-mana, dengar ajaran Yesus, lihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Bahkan makan bersama Yesus setiap hari. Bayangkan, Yudas itu sangat dekat dengan Yesus. Dia menghabiskan waktu bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Dia mendengar langsung ajaran-ajaran Yesus tentang kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah. Dia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, bahkan membangkitkan orang mati. Mujizat-mujizat luar biasa ini disaksikan langsung oleh Yudas. Jadi Yudas tahu betul bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dinanti-nantikan. Selain jadi murid, Yudas juga punya tugas penting. Apa itu adik-adik? Nah, dia adalah bendahara kelompok dari murid-murid Yesus. Artinya, dia yang pegang uang kas mereka. Kalau ada sumbangan atau perlu beli sesuatu, Yudas yang urus. Wah, ini berarti Yesus sangat percaya dengan Yudas ya. Meskipun Yudas dipercaya memegang uang, dia sebenarnya sering mencuri dari kas yang dia pegang. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6. Jadi bibit keserakahan dan ketidakjujuran itu sudah ada di hati Yudas sejak lama. Ini yang membuatnya mudah tergoda saat ditawarkan uang untuk mengkhianati Yesus. Ini pelajaran penting bahwa kebiasaan buruk yang kecil bisa berkembang menjadi perbuatan yang sangat besar dan menyedihkan. Meskipun Yudas percaya dan dekat dengan Yesus, ternyata ada sesuatu yang tidak baik dari hati Yudas. Yudas mencintai uang lebih dari segalanya. Hatinya mulai serakah. Suatu hari, Yudas membuat keputusan yang sangat menyedihkan. Dia pergi menemui pemimpin-pemimpin agama saat itu yang tidak suka dengan Yesus. Lalu, Yudas menjual Yesus kepada mereka. Berapa harganya? Ya, harganya 30 keping perak. Sedih sekali ya adik-adik. Dibandingkan dengan siapa Yesus itu, jumlah ini sebenarnya adalah harga budak pada zaman itu. Bayangkan, Yudas menjual gurunya sendiri, Tuhan Yesus, dengan harga seorang budak. Yudas bahkan memberikan tanda kepada para prajurit untuk menunjukkan siapa Yesus itu. Dia mencium Yesus. Ciuman adalah tanda kasih dan penghormatan, tetapi Yudas menggunakannya sebagai tanda pengkhianatan. Ini adalah perbuatan yang sangat kejam. Yesus sendiri bertanya kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Pertanyaannya, mengapa Yudas melakukannya? Kita tidak tahu pasti apa yang ada di pikiran Yudas sampai dia tega melakukan itu. Mungkin dia kecewa karena Yesus tidak jadi raja di dunia seperti yang dibayangkan. Atau mungkin dia hanya ingin uang.
Yang jelas keputusannya ini sangat salah dan membuat Yesus disalibkan. Setelah Yesus ditangkap dan akan disalibkan, Yudas menyesal sekali. Dia sadar betapa buruknya perbuatannya. Dia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua sambil berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi mereka tidak mau menerima uang itu. Penyesalan Yudas begitu besar sampai dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sayangnya penyesalan Yudas tidak membawa dia kepada pertobatan yang sejati. Dia tidak datang kepada Yesus untuk meminta ampun seperti Petrus yang juga menyangkal Yesus, tetapi kemudian bertobat dan diampuni. Yudas sangat sedih dan akhirnya dia meninggal. Nah, adik-adik, dari cerita Yudas kita belajar beberapa hal penting. Hati-hati dengan keserakahan, jangan biarkan hati kita terlalu mencintai uang atau barang. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, bukan uang. Ingat, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Itu terambil dalam kitab Pertama Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan yang benar walaupun sulit. Jangan sampai kita mengkhianati teman, orang tua, atau bahkan Tuhan karena godaan. Yudas menyesal, tetapi mungkin dia tidak datang kepada Yesus untuk meminta ampun. Kalau kita melakukan kesalahan, sekecil atau besar apapun, jangan takut untuk datang kepada Yesus. Dia pasti akan mengampuni kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya. Pertobatan sejati membawa perubahan hati dan hidup. Kisah Yudas menunjukkan betapa menyedihkannya akibat dari dosa. Dosa dapat memisahkan kita dari Tuhan dan membawa kesengsaraan. Nah, adik-adik, dari cerita Yudas ini memang sedih, tetapi kita bisa belajar banyak darinya. Ayo adik-adik, kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan punya hati yang bersih. Nah, adik-adik, jika video ini menarik, jangan lupa tulis di kolom komentar untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.